Ini nih yang di-request sama beberapa orang tapi baru terlaksana sekarang. Sebelumnya kan aku udah pernah bikin video tentang rubah berekor 9, rubah mistis di 3 negara, yaitu di Korea ada Kumiho, China ada Huliching, dan di Jepang ada Kitsune. Ada satu kitsune yang berperan dalam sejarah Jepang. Ini mohon maaf banget aku baru bahas sekarang karena udah ditagihin banget dari dulu. Inilah dia, Tamamo no Mae. Tamamo no Mae ini tokoh legendaris dalam mitologi dan cerita rakyat Jepang. Dalam Otogi Joshi, kumpulan prosa Jepang yang ditulis selama periode Muromachi, Tamamo no Mae diceritain sebagai selir dari Kaisar Konoe yang menjabat dari tahun 1142 sampai 1155. Awalnya namanya tuh Mizukume dan dia digedein dengan penuh kasih sayang sama suami dan istri yang gak bisa punya anak. Mizukume tumbuh jadi seorang gadis yang sangat cantik. Awalnya dia kerja di istana kekaisaran pas umurnya tuh 18 tahun. Dia jadi gadis pelayan yang mengabdi di istana Kaisar Toba yang terpisah. Menurut cerita, Tamamo no Mae ini dikisahkan sebagai wanita yang paling cantik dan paling pinter di Jepang. Tamamo no Mae ini juga berarti gadis permata. Tubuhnya secara misterius mengeluarkan bau harum. Bau harum, harusnya wangi harum ya. Kalau bau ya bau, wangi ya wangi ya. Jadi tubuhnya secara otomatis mengeluarkan wangi harum. Dan anehnya baju yang dia pakai tuh nggak pernah sekalipun lusuh ataupun kotor. Jadi bener-bener wow banget. Dan dia gak cuma cantik, dia juga berpengetahuan luas di berbagai bidang ilmu. Gak ada pertanyaan satupun yang gak bisa dia jawab. Semua pertanyaan bisa dia jawab, mulai dari tentang musik sampai agama dan astronomi. Kecantikan dan kecerdasannya ini bikin kagum semua orang yang ada di istana. Kaisar Konoe pun penasaran dan dia mutusin buat nyamperin Tamamo no Mae buat nguji kepintaran dia. Kaisar Konoe ngasih satu pertanyaan tentang ajaran Buddha yang susah banget. Dia pikir nggak mungkin dong gadis pelayan jelata bisa sepintar itu jawab pertanyaan sesusah itu. Taunya Tamamo no Mae itu bisa ngejawab. Malah dia ngejelasin dengan detail kata per kata kutipan yang pernah ditulis sama beberapa biksu besar. Kaisar dan beberapa selir lainnya ternganga, terheran-heran mereka. Tapi sang kaisar tuh masih ngeyel. Gak percaya dia tanya lagi si Tamamo no Mae. Pertanyaan kali ini tuh bahkan lebih susah. Di langit ada yang disebut Milky Way atau galaksi Bima Sakti. Apa itu? Tanya kaisar. Punten, gimana orang kayak saya bisa tahu? Tapi kalau disuruh jawab, menurut pendapat saya. Mohon maaf jika saya salah ya, Sar. Ya, jadi gimana? Menurut pendapat saya, itu kumpulan roh awan-awan. Roh awan, jenius. Kaisar pun terpesona. Begitu banyak kebaikan yang diterima sama Tamamo no Mae dari kaisar. Sampai kaisar tuh lengket kayak perangkok di sampingnya Tamamo no Mae terus dari siang sampai malam. Dia respect banget sama Tamamo no Mae, udah kayak permaisurinya sendiri. Suatu hari ada pertunjukan puisi dan musik di Serioden. Kaisar ajak Tamamo no Mae dan mereka duduk di dalam tirai bambu. Pas banget. Angin kencang bertiup, niup api lentera dan ruangan itu jadi gelap gulita. Tiba-tiba ada cahaya yang memancar dari tubuhnya Tamamo no Mae. Para menteri pun kaget, celingak-celinguk, pengen nyari dari mana asal sumber cahaya itu. Ternyata yang bikin mereka lebih kaget itu ada dari tubuhnya Tamamo no Mae. Asalnya dari dalam tirai bambu. Cahayanya tuh terang banget kayak matahari pagi. Kaisar yang takjub mikir, wanita yang menarik, misterius banget. Pasti dia perwujudan Buddha dan Bodhisattva. Pas tirai bambunya diangkat, seketika ruangan itu lebih terang dari siang hari. Padahal itu malam hari loh ya. Cahayanya kayak bola lampu yang bersinar. Maka dari itu, dia disebut sebagai Tamamo no Mae. Pada satu kejadian lain, ada seorang wanita penghibur.
Dia nanyain Tamamo no Mae tentang orkestra. Tamamo no Mae juga bisa jawab dan jawabannya tuh bagus banget sampai bikin semua orang yang datang terdiam terkagum. Udah gitu dia flexing lagi. Dia ngungkapin pengetahuannya tentang segala sesuatu. Tentang asal-usul musik kecapi, seruling, sampai alat tulis, kipas, sampai kereta. Lengkap ya. Orang-orang tuh sampai takjub banget sama dia. Terkejut, terheran-heran. Kagetnya tuh escalated. By the way, karena Kaisar udah kelepek-kelepek, dia udah jatuh cinta banget sama Tamamo no Mae. Akhirnya mereka mengikrarkan janji suci pernikahan. Sayangnya, abis pernikahan itu Kaisar tiba-tiba sakit parah dan hampir meninggal. Sekarat, kritis. Masalahnya penyakitnya ini tuh misterius sampai tabib bingung. Menurut diagnosis tabib kepala istana, penyakit itu disebabkan karena kejahatan, jadi nggak bisa diobatin sama tabib. Jadi Kaisar pergi ke peramal terkenal yang namanya Abe no Yasunari. Versi lain nyebutin namanya Abe no Yasuchika. Yasunari pun mulai ngeramal nih. Dia bilang kalau ada sesuatu yang besar akan terjadi ke Kaisar, dan dia suruh Kaisar buat berdoa. Seluruh istana panik. Para biksu besar dari seluruh kuil diundang datang ke istana dan disuruh berdoa secara massal. Tapi sayangnya doa-doa itu tuh nggak ngaruh dan kondisi Kaisar terus memburuk. Kaisar nangis sambil megang tangan Tamamo no Mae. Maaf ya, aku harus mati ninggalin kamu. Pas denger ini, Tamamo no Mae bersujud sambil jawab. Anda begitu baik hati udah biarin makhluk yang menyedihkan kayak saya buat melayani Anda. Sangat disayangkan dan jadi sia-sia kalau Anda ninggalin kita semua. Saya akan tetap mengabdi ke Anda dimanapun Anda berada. Nah, karena doa-doanya ini nggak membuahkan hasil, jadi para biksu ini pun satu persatu pulang. Si peramal Yasunari bilang, kayaknya ini bukan penyakit biasa deh. Ada kekuatan magis di balik semua ini. Kecurigaan Yasunari bermula di malam waktu itu tuh. Pas lilin-lilin pada mati, tiba-tiba Tamamo no Mae sendiri yang bersinar terang. Pas Yasunari diminta buat ngeramal Kaisar sekali lagi, dia kayak takut mau ngomong. Tapi orang terdekat Kaisar nyikut dia. Udah, jangan takut, ngomong aja. Peramal itu pun bilang kalau Kaisar sakit karena Tamamo no Mae. Kalau Tamamo no Mae pergi jauh dari Kaisar, Kaisar pasti akan sembuh. Yasunari juga kasih tahu mereka kalau Tamamo no Mae ini adalah seekor kitsune yang lagi nyamar, rubah berusia 100 tahun yang tinggal di dataran Nasuno di Shimotsuke no Kuni, sekarangnya Tochigi. Wujud asli rubah itu tingginya 42 kaki, sekitar 12 meter lebih, dan punya 2 ekor. Dia nyamar sebagai wanita cantik, deketin penguasa dan memperpendek umurnya, dan diam-diam dia akan ngambil alih tahtanya. Pejabat istana tuh ngasih tahu Kaisar tentang hal ini, tapi Kaisar nggak percaya karena udah bucin banget. Ya udah, dia makin sakit dan penyakitnya bertambah parah. Akhirnya Yasunari kasih saran lagi kalau Kaisar harus nyembah dewa Taizan Fukun, dan Tamamo no Mae juga diperintahin buat kasih persembahan kepada dewa. Awalnya dia tuh nolak tugas itu, tapi dia dibujuk sama para menteri. Katanya kalau misalnya kamu ngelakuin tugas ini, raja pasti bakalan lebih cinta lagi sama kamu. Dari tadi aku nyebutin raja apa kaisar sih? Mohon maaf ya, Kaisar. Pokoknya. Jadi hari itu Tamamo no Mae tuh dress up. Dia disuruh kayak baca-baca doa gitu dan tiba-tiba puff. Dia berubah jadi kitsune. Rambutnya emas, identitas aslinya pun terungkap. Dia kemudian buru-buru terbang ke langit dan ngumpat di dataran Nasuno yang sekarang jadi distrik Nasu di prefektur Tochigi. Benar kata Yasunari, dia adalah rubah ajaib, rubah mistis yang nyamar jadi wanita cantik. Gak lama kemudian ada laporan ke kekaisaran kalau ada rubah yang udah nyulik wanita dan anak perempuan di distrik Nasuno, dan pasukan pun dikerahin buat naklukin siluman rubah itu. Penguasa distrik Nasuno juga perintahin buat bunuh rubah jadi-jadian itu. Banyak yang khawatir, takut kalau gimana bisa manusia biasa ngelawan kitsune, udah pasti kalah lah ya. Mereka ngumpulin semua pemanah terkenal di negeri itu dan pergi ngejar rubah itu. Kaisar Toba kemudian nunjuk 2 bushi atau prajurit, yaitu Yoshiaki Miura dan Hiratsune Kazusa, yang adalah prajurit terbaik masa itu. Jadi shogun atau jenderal, dan juga nunjuk peramal Abe no Yasunari sebagai ahli strategi.
juga ngirim pasukan dengan lebih dari 80.000 tentara ke distrik Nasuno. Pas mereka tiba di rerumputan di dataran Nasuno yang luas, mereka nemuin rubah itu. Pasukan pun buru-buru serang dia. Tapi Sang Kitsune kayak ngerapal mantra ke mereka. Banyak tentara pun terbunuh. Serangan awal gatot, tapi mereka bakalan nyusun rencana lagi buat serangan selanjutnya. Kazusanosuke dan Miuranosuke berlatih keras panjang waktu ini. Habis itu mereka berangkat ke dataran Nasuno buat berburu rubah sekali lagi. Tapi sayangnya setelah 7 hari mereka gak nemuin apa-apa. Para prajurit juga udah kecapean banget. Kazusanosuke dan Miuranosuke bersumpah kalau mereka gak akan pernah balik lagi ke kampung halaman mereka hidup-hidup karena itu bakalan jadi aib. Mereka gagal bunuh rubah. Mereka berdua pun berdoa ke dewa buat kasih mereka petunjuk. Habis itu Miuranosuke istirahat dan saking pulesnya dia sampai mimpi. Dia mimpi didatengin seorang wanita cantik berumur 20-an. Dia bilang gini, "Besok saya mungkin akan mati. Tolong selamatkan dan ampuni saya," kata wanita dalam mimpinya itu. Dia pun terbangun dan buru-buru nyuruh semua pasukannya buat kumpul. Hari ini bakal jadi hari kematian rubah itu, kata Miura. Siang harinya mereka lihat seekor rubah yang lagi berusaha kabur ke pegunungan. Miuranosuke buru-buru nyamperin rubah itu dan nembakin panahnya. Panah itu kenain sang rubah dan sang rubah pun langsung jatuh. "Kena loh," katanya. Dia deketin makhluk itu, pas dia lihat makhluk itu ternyata lebih menakjubkan daripada yang ada di cerita-cerita. Tamamo no Mae pun terbunuh karena panah dari Miuranosuke. Habis itu Tamamo ngubah dirinya jadi batu yang dikenal sebagai Sesoseki atau batu kematian. Legenda mengatakan kalau batu itu bakal sangat berbahaya kalau dipegang karena dia bakalan ngeluarin racun, gas beracun gitu. Dan bisa menyebabkan kematian. Siapapun yang megang batu itu akan mati. Batu ini menampung amarah dari Tamamo no Mae. Arwah Tamamo no Mae berubah wujud jadi Hoji dan menghantui batu tersebut. Sesoseki ini terus ada bahkan setelah kematian Kaisar Toba dan nakutin orang-orang yang tinggal di desa-desa sekitarnya. Dikatakan bahwa bahkan biksu tertinggi yang datang ke Sesoseki buat doain istirahat bagi sang rubah dibunuh satu persatu oleh racun batu. Dikatakan bahwa pada periode Muromachi, Keno Osho lewat dan istirahat di dekat Sesoseki. Tamamo no Mae pun bangkit dari batunya penuh amarah ngancem sang biksu. Di situ sang biksu nasihatin dia buat ilangin dendamnya, cari keselamatan, dan ngelakuin ritual spiritual khusus untuk ngebebasin jiwanya. Surprisingly, it worked. Akhirnya Tamamo no Mae setuju buat berhenti ngehantuin batu itu. Habis itu sang biksu bikin kuil Genkenji di distrik Aizu, ngancurin Sesoseki, dan potongan-potongan batu yang hancur itu terbang ke berbagai daerah di Jepang. Pada periode Edo, Tamamo no Mae dimasukin sebagai salah satu dari 3 monster Jepang yang berbahaya barengan sama Tsutendoji dan Sutoku Tenno. Dan dia ditampilin di banyak pertunjukan kabuki, novel, komik, biasanya portrayed as karakter jahat. Setelah Tamamo no Mae terbunuh, Kaisar Toba pun meninggal. Begitu pula anaknya Kaisar Toba yaitu Kaisar Konoe. Dia juga meninggal. Dipercaya yang nyebabin mereka meninggal adalah Tamamo no Mae, arwahnya yang masih dendam. Balas dendamnya nyebabin perselisihan di istana yang akhirnya nyebabin perang Genpei yang hebat. Perang itu sangat mengguncang seluruh kekuasaan kekaisaran dan ngebikin era baru, yaitu era Shogun di Jepang. Wujud cantik Tamamo no Mae dikatakan terinspirasi dari permaisuri Bifukumonin Fujiwara no Nariko yang sangat dicintai Kaisar Toba. Kisahnya dianggap berdasarkan fakta sejarah bahwa meskipun permaisuri Bifukumonin bukan dari keluarga bangsawan, tapi dia gunain kekuatan politiknya buat ngerencanain supaya anak-anak atau keponakannya naik tahta. Saat ini di Jepang, mitos terkenal ini diperingati di Nasu, Prefektur Tochigi. Dikelilingin sama pegunungan vulkanik yang terkenal sama sumber air panas belerangnya dan sisa dari Sesoseki ditandai pakai pelang kayu. Demikianlah cerita tentang Tamamo no Mae. Semoga utangnya udah terbayarkan yang nagihin Tamamo no Mae. Udah dari dulu, udah lama banget.
udah aku bayar di video ini. Kalau misalnya ada salah penyebutan atau ada salah cerita, mislead, atau mungkin ada yang mau ditambahin, boleh komen. Thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video.